Selamat datang kembali dalam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Canisius Sigit Tridrianto CM. Mari kita saksikan renungan pada hari ini. Salam Vincenzian. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian bunyinya, sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi, hari-hari ini atau minggu ini, suasana Paskah sungguh masih kita rasakan. Kita masih berada dalam lingkaran Minggu Oktav Paskah. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan dengan demikian juga mengajak kita untuk berani masuk lebih dalam ke suasana batin para murid. Dimulai dengan kegalauan, kegelisahan, atau bahkan ada yang sampai apatis, pasrah dengan situasi ketika guru mereka, teladan mereka,
pahlawan mereka tak berdaya mati di kayu salib. Para murid mengira bahwa sang guru mereka akan mengarahkan dan menggerakkan para murid itu ke situasi zaman yang merebut kejayaan mereka. Menjadi pemimpin politis yang dikdaya, yang berkuasa. Dan ternyata sang tokoh itu mati dengan sia-sia. Tetapi bacaan-bacaan yang kita dengarkan menggerakkan para murid untuk kembali menggali memori mereka, pengalaman mereka dalam kebersamaannya dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14 ini, Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk ketiga kalinya. Menarik para saudara-saudari yang terkasih, para murid mulai kembali ke kehidupan normal mereka. Yang nelayan kembali menapaki kehidupan keseharian mereka sebagai nelayan. Hal yang berbeda dari praktek kebiasaan mereka adalah ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Sebelum berjumpa dengan Yesus yang diwakili oleh Petrus, para murid semalaman menjala ikan tetapi tidak memperoleh satupun. Tetapi ketika mereka mengikuti perintah Yesus dan kemudian mereka kembali menjala ikan, mereka mendapatkan ikan yang berlimpah. Bersama dengan Yesus, mereka menemukan banyak hal di dalam hidup mereka. Contoh yang tadi disebutkan di dalam Injil Yohanes ini adalah mereka mendapatkan ikan yang berlimpah. Hidup dalam kelimpahan ketika kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit menjadi pesan Injil kali ini. Para murid kemudian semakin mengenali Yesus ketika Yesus dengan keramah tamahannya membagi-bagikan ikan, membagi-bagikan rezeki yang kemudian diterima oleh para murid. Para saudara-saudari yang terkasih, sukacita para murid ketika melihat Kristus yang bangkit menjadi sukacita kita semuanya. Mereka berjumpa dengan Yesus dan kemudian melihat itu Tuhan. Kita pun diundang juga untuk bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam perjumpaan-perjumpaan kita. Ketika kita bisa melihat Yesus hadir di dalam segala aktivitas kita, maka hidup kita akan berkelimpahan. Satu perintah yang kemudian menjadi rangkaian peristiwa Paskah, para saudara-saudari yang terkasih, nanti kita akan melihat tugas penting dari para murid yang sudah melihat Kristus yang bangkit. Mereka menjadi saksi Kristus dan hidupnya digerakkan supaya mereka semakin menyerupai sang guru mereka. Undangan untuk menyerupai Yesus adalah undangan Paskah. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi Paskah, berarti seperti para murid, kita juga diundang untuk juga menjadi saksi Kristus yang bangkit itu. Menjadi saksi tidak selalu mudah. Pengalaman para rasul, pengalaman para murid yang berusaha untuk bisa berkarya dan hidup seperti Yesus, mereka menghadapi ancaman, menghadapi tekanan, menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi para murid tidak merasa gentar. Sama dengan Kristus yang bangkit, para murid berusaha untuk bisa
menyelesaikan tugas-tugas mereka sebagai rasul dan murid. Para saudara-saudari yang terkasih, hidup sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, yakni hidup untuk menyerupai Yesus Sang Guru mereka, berarti juga menggerakkan mereka untuk hidup sebagaimana Yesus sebagai pedoman hidup mereka. Dalam hal inilah Santo Vincentius menunjukkan mutiara hidup yang penting kepada kita sebagai Vincentian atau belajar untuk mengenali spiritualitas Santo Vincentius. Santo Vincentius mengatakan Yesus Kristus harus menjadi pedoman hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk meneladani cara hidupnya akan memberi kita bagian pada semangatnya dan akhirnya juga pada kemuliaannya. Menghidupi semangat Yesus berarti berani memanggul salibnya, dan kalau kita tekun dan taat memanggul salib cinta Tuhan sebagaimana yang dilakukan Yesus, kita pun akan bergabung di dalam kemuliaan kebangkitannya. Selamat bersukacita atas Hari Raya Paskah, semangat berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan mari sebagaimana teladan Santo Vincentius, kita berani digerakkan hidup kita untuk bisa menciptakan hidup kita itu sebagai pedoman, yakni Kristus yang wafat dan bangkit ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih karena telah menyaksikan Rehavin pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Sampai berjumpa di Rehavin yang akan datang. Tuhan memberkati.